Halo sobat penonton, sobat jurnalis, sobat wartawan, sobat pewarta yang ada di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Dengan saya Ridwan, selamat datang di Redaksi Warung Kopi dengan tema liputan khusus. Pada tanggal 27 Maret 2020 dilaksanakan sebuah operasi pembubaran kerumunan massa dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polsek Depok Barat, yang mana ini menindaklanjuti instruksi dari Kapolri terkait dengan pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 yang sudah menyerang di berbagai wilayah, salah satunya di Kabupaten Sleman. Namun tentu saja langkah ini dianggap mereka sebagai langkah efektif karena kerumunan ini memang menjadi salah satu biangnya atau istilahnya penyakitnya virus ini bisa menyebar. Namun jika kita telisik lebih dalam, apakah memang benar salah satu kebijakan atau langkah ini dinilai efektif? Karena kita tentu saja tahu bahwasanya masyarakat butuh juga untuk nongkrong, pelaku usaha butuh juga untuk buka. Dengan adanya langkah seperti ini, apakah mereka semua tidak terdampak? Akan kita bahas dalam liputan kali ini. Jadi gini, kami dari Kepolisian Polsek Depok Barat gabungan dengan adik-adik dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta memang menyampaikan himbauan Kapolri, maklumat Kapolri nomor 2 Romawi 3 Romawi tahun 2020 tanggal 19 Desember 19 Maret 2020 19 Maret 2020 terkait adanya kerumunan massa, kemudian tempat-tempat hiburan, kemudian tempat-tempat kafe-kafe dan sebagainya, memang untuk sementara waktu dimohon untuk tutup sementara waktu sampai batas waktu yang belum ditentukan, karena melalui sinilah virus corona COVID-19 ini tersebar begitu cepat. Sehingga kegiatan itu tadi merupakan suatu kegiatan yang dinilai oleh pemerintah sebagai suatu langkah yang cukup efektif dalam pencegahan virus corona, karena kita sama-sama tahu bahwasanya virus ini menyebar melalui kontak atau interaksi dengan seseorang, tapi tidak melalui udara, tapi melalui adanya sentuhan. Nah, dengan langkah seperti ini, tentu saja ini menjadi suatu hal yang kita cukup apresiasi terhadap kinerja pemerintah, terutama kepolisian, untuk bagaimana caranya mencegah menyebar luasnya virus corona ini. Karena kita tahu sampai data terakhir hari ini sudah sampai 1.000 lebih kasus positif yang ada di Indonesia. Dan tentu saja langkah ini juga dinilai efektif juga untuk terutama kota-kota besar yang banyak warga atau masyarakat yang berkumpul di sana, karena memang mayoritas masyarakat ini berkumpul saat malam hari dan mereka memang berkumpul nongkrong itu sampai malam, dan tentunya ini sebagai suatu langkah baik juga untuk aparat kepolisian ataupun pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona. action. Namun ada berbagai catatan dari tim redaksi Warung Kopi yang menurut kita kegiatan pembubaran kerumunan massa ini dinilai tidak efektif. Karena mengapa? Yang pertama adalah kegiatan ini yang kita tahu hanya maksimal dilakukan itu pada waktu malam hari, sedangkan aktivitas masyarakat itu banyak dilakukan di pagi hari. Nah, bagaimana ini? Kalau memang pemerintah serius ataupun aparat kepolisian serius dalam mencegah kerumunan massa, harusnya dari pagi juga sampai malam. Jadi tidak setengah-setengah seperti ini, karena tentu kita tahu bahwasanya virus ini bukan virus yang main-main. Karena sampai banyaknya korban yang ada di seluruh dunia, bahkan juga di Indonesia. Yang kedua, kegiatan ini apakah terorganisir dengan baik? Yang menjadi catatan kami adalah kegiatan ini hanya dilakukan oleh kepolisian. Di mana pemerintah? Di mana Satpol PP? Di mana pemerintah desa terkait atau warga setempat? Dilibatkan atau tidak? Seharusnya upaya pencegahan kerumunan massa ini adalah dengan melibatkan aparat-aparat yang ada di tempat. Jadi terkesan terorganisir, lebih efektif, dan menyasar ke tempat-tempat yang memang terkadang itu tidak kita ketahui bersama ataupun diketahui oleh aparat kepolisian, karena yang lebih mengetahui adalah masyarakat yang ada di desa. Yang ketiga adalah nasib para pemilik toko atau para pemilik usaha. Karena kenapa? Yang kita tahu dalam pembubaran kerumunan massa ini, mereka disuruh untuk tutup sementara. Padahal kita tahu bersama bahwasanya sampai sejauh ini di Kabupaten Sleman pun belum ada instruksi resmi dari Dinas Perdagangan maupun pemerintah terkait untuk menyuruh kegiatan ekonomi ini berhenti. Lantas, apakah memang kegiatan ini dinilai efektif? Apakah memang mereka terstruktur
kita juga tidak tahu. Yang bahwasanya tentu saja ini membuat para pelaku usaha akan kebingungan. Yang keempat adalah nasib para pekerja yang ada di pelaku usaha ini. Pemilik kerja ini mereka mendapatkan uang dari mereka bekerja di sana selama sehari penuh ataupun dengan jam kerja yang shift atau dan sebagainya. Namun dengan ditutup sementaranya usaha ini, tentu kita tidak sama-sama bisa mengerti bagaimana mereka bisa mendapatkan pemasukan. Karena dengan tidak bekerja mereka otomatis tidak akan mendapatkan pemasukan, dan bagaimana nasib mereka selanjutnya, bagaimana mereka akan makan dan bagaimana mereka akan hidup. Tentu kita hanya bisa berharap sama Tuhan. Menurut kami dari tim redaksi Warung Kopi, seharusnya kegiatan yang memang dalam upaya untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini tentunya harus dilakukan dengan terorganisir dan tentunya harus terpusat gitu. Karena jangan sampai kegiatan ini sendiri-sendiri gitu. Dari polisi melakukan ini, warga melakukan ini, pemerintah melakukan ini, tentu kita tidak ingin virus ini terus menyebar di Indonesia. Kita tentunya inginnya ini segera selesai. Salah satu solusi yang menurut kami cukup efektif yang dilakukan adalah harusnya pemerintah saat ini menetapkan lockdown, terutama di daerah yang memang diduga menjadi daerah sebaran atau yang sekarang ditentukan sebagai zona merah. Tentunya langkah lockdown ini tidak cukup efektif, karena kenapa? Masa lockdown yang ditentukan ini akan berpengaruh terhadap upaya penyelesaian. Kalau tidak ada upaya lockdown seperti ini, kita tidak tahu pelaku usaha ini mau tutup sampai kapan, masyarakat ini tidak boleh keluar rumah sampai kapan, aktivitas kerja yang lain bisa sampai kapan. Itu kita tentunya tidak akan bisa tahu sampai sejauh mana langkah pemerintahnya akan selesai. Dan bukan hanya lockdown itu saja, namun melalui dana tanggap darurat yang digelontorkan oleh pemerintah daerah masing-masing tentunya harus dimaksimalkan di berbagai sektor yang terutama berkaitan lebih ke lingkungan masyarakat. Contoh seperti ini, beberapa kegiatan melakukan penyemprotan disinfektan di jalan-jalan raya. Masyarakat tidak hidup di jalan raya, Bung. Gitu. Masyarakat itu hidup di lingkungan sekitar. Namun dari masyarakat kita tentu memberikan aplaus, salah satu langkah apresiatif, kreatif dan mandiri membangun suatu bilik disinfektan atau gapura disinfektan secara mandiri. Dan tentunya kalau langkah yang diambil oleh masyarakat ini dilihat oleh pemerintah, dicermati oleh pemerintah dan dikaji dengan baik oleh pemerintah, kenapa tidak gelontoran dana disalurkan ke sektor itu gitu? Karena masyarakat tentu penyebaran itu akan lebih banyak di masyarakat, bukan di jalan raya, bukan di pertokoan. Action. Demikian tema liputan khusus dari tim redaksi Warung Kopi, yang tentunya kita bukan ingin saling mencerca, kita bukan saling ingin mencaci, kita bukan untuk mengkritik, tapi kita memberikan solusi yang terbaik atas apa yang terjadi saat ini. Dan tentunya kita berharap semoga virus COVID-19 ini bisa segera diselesaikan oleh pemerintah dan juga masyarakat tidak terbayang-bayang dengan kepanikan yang ada. Dan tentunya tetap terus saksikan kelanjutan dari tim reportase redaksi Warung Kopi dengan tema liputan yang tentunya lebih menarik, lebih mengedukasi dan lebih menantang. Jangan lupa subscribe apabila teman-teman menyukai konten kami, jangan lupa like, dan jangan lupa share apabila informasi ini bermanfaat. Salam jurnalis hebat, good news is good news.